bakal ngagolontor dan barokah kehidupan kita kurang sadayana naon nongkak jadi sholatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salam saya doakan masuk surga. Mengajar salam masuk amin. Amin masuk surga atau masuk amin bu. Jawab salamnya kompak siap. Siap. Tampil balik dari dan seperti baskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram jami'il masyayikh wa masyayikhina, para kiai, para ajengan, pimpinan pondok pesantren, wabil khusus jajaran pengurus DKM yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, wabil khusus jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Karawang, pengurus majelis wakil cabang, jajaran mulai dari Mustasar, Suriyah, Tanfidiyah, Akwan, Bandung, sahabat Ansor Bansor yang hadir, kemudian sahabat saya hormati yang hadir, para panitia yang saya banggakan. Semoga upaya kita untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin ibu bapak hadirin sekalian, ceramah pidato bahasanya campuran tidak masalah. Halo, ceramah pidato bahasanya campuran wios ibu wios, bahasa Sunda Indonesia ngartos, pemi Inggris Arab siap siap. Pak orang Karawang paling dari bahasa Inggris, awas biju bahasa Inggris dengan artis ya. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur pada Zat yang Maha Ghafur, yakni pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi dalam rangka memperingati diisrakan dan dimirajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam hari ini adalah malam yang dicurahkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam hari ini adalah malam Allah mengangkat segala bala bencana wabil khusus wabah virus corona. Amin. Semua kaum muslimin muslimat yang ada di lingkungan masyarakat sekitar Kabupaten Karawang, Indonesia, bahkan semua muslimin muslimat yang ada di dunia, Allah selamatkan dari wabah tersebut. Allah sehatkan lahir batin sehingga wabah ini bisa memberikan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini
datang dari rumahnya masing-masing, tidaklah kembali ke rumahnya masing-masing, melainkan oleh Allah. Yang sakit segera Allah sembuhkan, amin. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah berikan solusi jalan keluar permasalahannya, amin. Yang punya hajat, cita-cita, mudah-mudahan Allah sukseskan semua cita-citanya, amin. Yang punya masalah urusan rumah tangga, mudah-mudahan Allah berkahkan rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan zuriat anak yang soleh dan solehah, amin. Yang belum punya jodoh, kasih ayat jodoh ayat. Yakin yang hadir ayat jodoh ayat. Bujang kolot ayat. Parawan lapuk ayat. Budak hebel ayat. Terakhir randa ayat. Kita seurung ngara racun. Sebelum yakin watak seurung racun nama sama ketinggalan Pak Ustadz masih amal kayaknya berjurkase. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik dunia akhirat, amin. Amin. Pangkalikan kaji di jomblo nopang lamina yuk. Ibu bapak hadirin sekalian, malam hari ini sekalipun maklumat daripada pemerintah setempat kita, dari dinas Polri khususnya dinas kesehatan, tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan himbauan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Kita sebagai umat, sebagai masyarakat tidak harus sudon terhadap pemerintah, karena semata-mata ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Sehingga saya pun yakin malam hari ini berkat perjuangan para panitia, berkat perjuangan semua jajaran, bagaimana untuk mensukseskan acara malam hari ini. Tentunya SOP-nya tidak seperti acara-acara yang sudah kita lewati tahun-tahun yang lalu. Sehingga kita apresiasi untuk panitia yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan Allah ganti semua kerja kerasnya, curahan tenaga, pikiran, harta, benda yang dicurahkan untuk malam hari ini, Allah catat dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ini semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rezekinya, amin. Dan semua rezeki kita Allah ganti rezeki yang melimpah ruah dan barakah, sehingga semua yang hadir mudah-mudahan bisa ziarah ke tanah suci Makkah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i bukit Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik di Kaimah, beli sawah, beli mobil mewah, anak-anak soleh-soleha, ngapesan sanarula, matinya husnul, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau di awal mumpung masih dalam nuansa bulan Rajab, kita berdoa bersama-sama, siap? Biar kita diberkahkan Rajab ini yang merupakan bulan yang mulia, sekaligus Allah angkat wabah bencana corona dari bumi yang kita cintai, dan Allah selamatkan semua kaum muslimin muslimat dari wabah tersebut, amin ya Allah ya Rabbal. Doa yang baginda Nabi dalam Sahih Bukhari ajarkan di bulan Rajab ini adalah doa Rajab. Supaya lebih enak, kita baca doa Rajabnya sekaligus sambil sholawatan, sambil diiringi dengan hadroh. Siap? Siap? Mari kita bersama-sama keberkahan bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah berikan khususnya untuk yang hadir malam hari ini, insya Allah. Siap ya Bu ya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik
واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka mudah-mudahan yang hadir malam hari ini adalah umat yang diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad, mendapatkan syafaat sebagai baginda Nabi, selamat dari ancaman api neraka. Amin. Bahkan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, santriwan santriwati yang hadir malam hari ini, Allah jadikan sebagai penerus laku pemegang tongkat estafeta pembangunan di masa yang akan datang adalah para pemimpin yang insya Allah sebagiannya adalah calon-calon ulama yang terus mensiarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ini kira-kira pengajian begitu kata musyawarah yang 12. Biasanya sikuring pengawasan tong lami-lami komo aina kegiatannya sangat dibatasi. Cukup 1 jam cukup, insya Allah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi dijelaskan dalam Al-Qur'an, banyak diceritakan oleh para ahli tafsir, bahkan para alim ulama, adalah satu-satunya nabi yang Allah pilih dari sekian banyak nabi yang mendapatkan kesempatan anugerah yang sangat luar biasa, yakni diisrokan dan dimi'rajkan. Allah tidak memilih baginda Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak memilih baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pun tidak memilih, tidak mengisrokan dan memi'rajkan Nabi yang dalam Al-Quran dikatakan qawiyun amin, yakni Nabi yang kuat sekaligus terpercaya baginda Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah pun tidak memilih seorang Nabi sekaligus Rasul yang dilahirkan tanpa bapak, bahkan diakui oleh saudara kita yang Nasrani sebagai Tuhan, yakni baginda Nabi Isa alaihissalam, yang lahir dari seorang perempuan yang mulia yang termaktub tercatat sebagai ahli surga, yakni Siti Maryam. Kenapa Allah memilih hanya Rasulullah? Dan ulama sepakat yang namanya peristiwa agung Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama, yakni Al-Qur'anul Karim. Pertama yang disampaikan dari sekian banyak alasan para ulama, sepakat baginda Nabi adalah satu-satunya Nabi yang sekaligus lulus dan lolos dari berbagai ujian. Betapa tidak tahun tersebut ketika menjelang diisrokan dan dimi'rajkan dikatakan Amul Husni adalah tahun yang penuh dengan kesedihan. Betapa Rasulullah sangat bersedih
saat Nabi butuh orang yang mendampingi untuk dakwahnya, saat Rasulullah butuh orang yang membackup kegiatannya, butuh atas segala dukungan, Rasulullah ditinggalkan orang yang sangat dicintai dan mencintainya, yakni Siti Khadijatul Kubra, istrinya tercinta, yang mendedikasikan hartanya, bendanya, bahkan semua urusannya itu untuk dakwah baginda Nabi. Saat itu wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak punten, upami dikantunkeun ku istri anu soleha bageun, kira-kira sedih moal? Sedih henteu? Jawab nu kompak panu tarik sedih teu? Kira-kira sedih narek sabaraha dinten ewa? Bubar tahlilan dugi ka 40, boro-boro 40, urang dieu mah pancan maot oge loba nu kawin deui. Betul itu betul? Aya nu sok kawin aya? Lios dah halal, tenang Pak, betul. Ulah sok can kacur teu pararu. Belum cukup reda kesedihan tersebut, baginda Nabi ditinggalkan oleh istri tercinta. Masih dalam bulan yang sama, Rasulullah ditambah lagi musibah yang membuat hati baginda Nabi semakin teriris sedih. Siapa? Pamannya tercinta yang sering membela baginda Nabi, memper utama Rasulullah, yang menjaga baginda Nabi daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Sama di bulan tersebut diambil oleh Allah, wafat di Jannatul Mahakawa sang pamannya tercinta Abu Thalib. Subhanallah. Sehingga baginda Nabi tidak ada lagi yang melindungi. Semakin musibah bertubi-tubi, baginda Nabi dicaci, dimaki, dihina luar biasa, sampai Rasulullah keluar dari Mekah menuju kota Taif. Taif itu dari Ka'bah arah ke timur, kurang lebih jaraknya sekitar 61 km dari kota Mekah. Apa maksudnya? Meminta bantuan mereka. Ternyata begitu datang ke Taif, apa yang terjadi? Nabi bukan dilindungi, Nabi bukan dirawat di panggung. Baginda Nabi begitu nyampe di Taif, dipersiapkan oleh mereka. Jangankan orang tua, anak-anak seperti ini saja melempari baginda Nabi dengan batu sampai pipi baginda Nabi robek keluar darah, dilempari oleh orang tua. Saat sedih dicaci, dimaki, dihina, disebut gila, bahkan dilempari batu, dilempari kayu ontak. Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Justru yang sangat luar biasa, ketika Nabi dicaci, dimaki, sampai dilempari batu, baginda Nabi ditawarkan oleh Jibril, apakah harus dihancurkan? Ya kekasih Allah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Tidak, wahai Jibril. Rasulullah berdoa, Allahumma diqami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu kalau seandainya aku ini adalah Rasulullah. Dicaci, dimaki, dilempari batu sampai berdarah, Nabi tidak marah, akan tetapi baginda Nabi malah mendoakan mereka. Sampai hari ini masyarakat Taif yang dekat dengan kota suci Mekah, berkah doa baginda Nabi adalah masyarakat Arab yang terkenal begitu ramah, yang terkenal begitu santun, karena didoakan secara khusus oleh Rasulullah agar mereka memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Itu terjadi pada tanggal 25 Rajab. Bagi tanggal 25 Rajab terjadi peristiwa demikian. Di tanggal 26-nya baginda Nabi berdoa meminta kepada Allah, karena tidak ada lagi tempat mengadu. Istri tercinta yang biasa membantu sudah wafat, paman tercinta yang menjadi bemper utama dari gangguan orang kafir itu pun sama sudah diambil oleh Allah. Baginda Nabi datang ke mana? Mengadu kepada Allah di malam tanggal 26, sehingga saat tengah malam dengan sahabat dan babak belur dilempari batu, Nabi keluar dari Taif kembali ke tanah suci Mekah. Sampai di Mekah menjelang subuh, begitu malam tanggal 27, doa baginda Nabi didengar adalah Rasulullah, orang yang langsung dijemput oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mendapatkan hadiah satu buah tiket perjalanan. Karena Rasulullah dianggap lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian, Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, bertemu berwajah langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita ini, kejadian ini Allah catat dalam surah Al-Isra ayat 1, sehingga jumhur ulama ahli tafsir betapa dahsyatnya kejadian agung ini ketika menyikapi Al-Isra ayat 1. Yang harus dikedepankan adalah
laisa bil qalbi laisa bil ra'i walakin bil qalbi, harus dengan hati bukan dengan akal semata. Karena hanya dengan hati yang bersih dasarnya keimanan, orang akan percaya peristiwa agung ini. Akan tetapi jika hanya menggunakan logika atau akal semata, maka tidak akan pernah percaya. Terbagi tiga saat itu para sahabat terhadap kejadian ini. Ada yang total mempercayai, mengimani kejadian tersebut. Ada juga yang bersikap total tidak percaya, bahkan mengatakan Rasulullah sudah bilang. Ada juga yang bersikap munafik di hadapan baginda Nabi, percaya terhadap peristiwa tersebut, akan tetapi di belakang mencibir, mencaci maki baginda Nabi. Itulah kelompok-kelompok munafik. Betapa tidak ibu bapak sadayana, baginda Nabi diisrokan dan diikhrajkan dari tanah suci Makkahul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian mi'raj dari langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai pada pucuk tempat yang namanya Mustawa. Baginda Nabi langsung bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtilaf terjadi pada para alim ulama. Ada ulama yang berpendapat baginda Nabi bertemu dengan Allah itu rohnya saja. Ada juga yang berpendapat badannya saja. Akan tetapi karena yang disebut kalimatnya adalah bi'abdihi, sedangkan kata abdul itu satu kesatuan antara roh dan jasad, sehingga jumhur ulama ahli tafsir sepakat mengatakan baginda Nabi bermuajahah dengan Allah ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah syariat utama dalam Islam, yakni sholat fardu 5. Halo.